Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah belajar Anwa'ul i'rab. Sekolah siapa? Sudah kan? Belum? Sudah. Soalnya sudah juga kan? Kemudian Anwa'ul i'rab yang harus kita pahami itu dia ada rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Yang empat ini nanti dia punya tempat masing-masing, punya tanda lagi. Rafa itu tandanya dengan apa, gitu kan? Sekarang yang kita pelajari itu adalah alamatul i'rab, yaitu yang rafa. Kita hapus dulu. Kan awal i'rab ada 4 ya kan? Pulpen hitam. Anwa'ul i'rab ada 4. Ada namanya ar-raf'u. Kemudian ada namanya an-nasab. Kemudian ada al-khafdu dulu. Kemudian ada al-jazm. Masing-masing ini dia memiliki tanda. Rafa ada tanda dengan dhammah, itu sudah tanda aslinya kan. Nasab tanda aslinya dengan fathah. Khafdu tanda aslinya dengan kasrah. Jazm tanda aslinya dengan sukun. Sekarang yang kita pelajari yaitu yang ini, rafa tanda aslinya dengan tanda cabangnya. Dia kan dia ada yang asliyah dan far'nya. Di sinilah kita alamatul i'rab ada 2. Ada yang al-asliyah, ada yang al-far'iyah, cabang, bukan asli dia. Sekarang yang 4 jenis-jenis i'rab ini dia punya tanda. Dia punya asliyah, dia punya far'iyah. Di dalam kitab ini yang pembahasan kita, yang pasal atau bab yang akan kita bahas itu di rafa. Apa saja tanda rafa itu, baik yang asliyah maupun far'iyah. Itu sekarang yang kita pelajari, yaitu yang di ini rafa. Nih. Jadi yang ini yang akan kita pelajari pada bab ini atau pada bab sekarang itu. Berarti halaman berapa? 34 ya. Far'nya cabang. Lawan bukan asli.
Awalam itu artinya sebenarnya apa itu? Apa, Bu? Awalam. Hah? Awalam. Awalam? Ya, kalimat awalnya Awalan. lam. Awalam. Awalam. Oh, seperti ini. Awalam. Nih, Pak. Wawnya tidak terpisah, memang lam itu kan menurut apa? Dari Apakah iya, dia ini kan lam jazm kan? Ini istifham. Ini wawnya dia semacam ataf dia. Apakah dan apakah dia tidak awalam. dari sendiri ya. Iya. Bukan dari lam. Nah, enggak. Pertanyaan Pak Rizal. Nah, sebetulnya artinya menurut Dan apakah tidak? Iya. Awalam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui? Far'iyah. Cabang. Ini asli. Iya. Awalam itu ini. Jadi itu. Sekarang kita yang dipelajari rafa. Apa aja tanda rafa itu? Alamatul raf'ihi misalnya. Di sini disebutkan alamatul i'rabi halaman 34. Ya. Kemudian kata muallif rahimahullah atau kata syarih rahimahullah qala. Ini perkataan siapa nih? Penulis ya. Imam Ibnu Ajrum Ibnu Ajrum. Beliau mengatakan babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda i'rab lirraf'i arba'u alamat. Rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama ad-dhammah. Kemudian wal waw. Kemudian wal alif. Kemudian wan nun. Jadi ada berapa tandanya, Pak? 4. Dari yang 4 ini dhammah, waw, apalagi alif dan nun. Satu yang asliyah. Mana dia? asli. Iya. Asliyah Dhammah. Berarti sisanya far'iyah. Itu dia. Ada nanti, Bu. Apa, Bu? Oh, enggak ada dia. Ada apa? Santai, Pak. Apa? Lobet lah. Jadi kita ulangi lagi. Rafa punya tanda berapa? 4, yaitu dhammah, nun. Kemudian yang dari 4 tadi itu terdiri dari asliyah dan far'iyah. Yang far'iyah berapa? 3. Asliyah 1 itu dhammah. Itu dia. Kalau kita apakan sini ada 4. Pertama ad-dhamm, kedua al-waw, ketiga al-alif, keempat an-nun. Ini kita hapus saja dulu, Pak, Bu, nasab sama fathah kita hapus. Sekarang kita rinci lagi. 3 berarti
far'iyah. Kemudian yang ini al-asliyah. Cara membedakannya adalah kalau yang ad-dhammah al-asliyah itu berarti dengan harokat. Tapi kalau far'iyah berarti dengan apa? Huruf dia kan? Ini kan semua huruf kan? Waw, alif, nun. Itu membedakannya. Masing-masing ini, ya 4 ini, nantinya dia akan masuk ke beberapa isim. Jadi tidak semua isim salah. Isim jamak, misalnya isim mufrad, isim apa, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak apa? Tidak semuanya masuk. Jadi kita ulangi lagi. Rafa, i'rab, jenis i'rab itu ada rafa. Kemudian rafa punya alamat. Ada 4. Ini dhammah, waw, alif, nun. Kemudian 4 tadi kita bagi 3 far'iyah, 1 asliyah, dia itu. Itu gambaran yang akan kita pelajari ini. Kemudian masing-masing ini dhammah, waw, alif, nun, nanti dia akan masuk kepada isim tertentu. Tak semuanya masuk kepada isim. Dia hanya isim tertentu. Apa isim tertentunya? Ini baru akan kita bahas itu. Kemudian kata wa aqulu, dan aku katakan, ini baru ucapan pensyarah Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa aqulu tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha. Ya, biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Kemudian katanya wahidatum minha asliyah. Dan 1 dari 4 tadi itu asliyah. Sudah kita bahas kan? Wahia ad-dhammatu wa thalathun furu'un anha, atau dan 3-nya far'iyah atau cabang. Wahia al-wawu wal alif wan nun. Itu dia. Ini dia nih yang di sini. Kamu mampu mengetahui bahwasanya kalimat itu marfu' dengan adanya tanda pada akhirnya, di akhirnya. Terdiri dari 4 tanda. 1 dari 4. Dan dia adalah kemudian cabangnya, dan dia itu dia, Pak. Dah faham sampai sini, Pak, Bu? Sekarang kita masuk mawadi'ud dhammah. Mawadi' tempat. Tempatnya dhammah itu ada di mana saja. Sekarang baru kita tempat. Nih. Sekarang posisi dhammah itu ada pada isim mana dia? Kan tidak semua isim dia masuk dia kan? Mawadi' jamak dari maudi'. Artinya tempat-tempat kalau bahasa kita itu. Nih. Ini mufradnya dia. Jamak. Mufradnya ini. Mawadi' bentuk jamak, maudi' bentuk mufrad. Di kita juga harus kenal mufradnya, juga harus kenal jamaknya itu. Ya, Pak, silakan, Pak.
Jadi mawadhi' dhammah kalau kita terjemahkan bukan tempat posisi-posisinya. Bagus. Posisi-posisi dhammah itu terdapat di isim mana dia? Sekarang ada apa? Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Ini kata siapa nih? Muallif apa kata pensyarah? Penulis Ibnu Ajurm ya. Yang beliau mengatakan adapun dhammah itu, maka dhammah itu berada pada tanda rafa. Itu katanya. Fi arba'ati mawadi'. Pada 4 posisi. Jadi dhammah itu ada pada 4 posisi. Pertama disebut dengan al-ismul mufrad. Isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat al-fi'lu al-mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'a. Muris, tafadhal Muris, silakan Muris. Jadi ada berapa? 4. Gitu. Apa kita ulang lagi? Dhammah itu berada pada 4 posisi. Pertama, isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannats salim. Keempat, fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan sesuatu pun. Yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun itu. Ada kitabnya Muris? Yang belum atau yang tidak? Yang tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. Iya. Ya, silakan Muris. Jadi misalnya kalau kita menerjemahkan tuh Pak Bo, jangan sampai menerjemahkan secara letter. Seperti kita tahu kan mana lam, belum. Nah nanti kalau dibilang belum bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya, kan kurang bagus. Berarti dia kan tidak, karena lamnya di sini sama dia mana nafi kan, sama dengan la kan, berarti dia kan tidak dia. Iya, iya. Bisa juga lam, tergantung. Iya, kita cari apa Pak? Lan juga tidak akan kan. Jadi itu apa namanya itu harus kita cari bahasa yang bagus tapi mendekati. Kemudian di sini berarti ada 4. Isim mufrad datang kan Pak? Bu. Isim tunggal kan? Seperti apa? Baitun, rajulun, kitabun, itu isim mufrad. Masjidun, apalagi? Qalamun, maun. Nah, jadi kalau posisinya di rafa, berarti dia dengan dhammah. Jadi isim mufrad itu di dhammah tandanya. Kemudian jamak taksir tahu Pak? Bu, jamak tidak beraturan, atau maksudnya jamak tidak punya pola. Polanya tidak sama dengan pola jamak muannats salim dan muzakkar salim. Contohnya apa? Jamak dari kolam? Aklam. Itu jamak taksir. Jamak dari buku? Kutubun. Jamak dari rumah? Baitun apa? Buyutun. Semuanya itu adalah apa? Jamak taksir. Tapi kalau posisinya di posisi rafa, berarti alamatnya dengan dhammah itu dia. Kalau posisinya di rafa, berarti alamatnya dengan dhammah itu dia. Dhammah. Yang tadi
Kemudian jamak muannats salim. Apa jamak muannats salim? Yang diakhiri dengan tak maftuha, Pak. Bukan tak marbuto, tak maftuha. Contohnya muslimatun, mu'minatun, terus apa lagi? Muslimatun, kafiratun. Itu semuanya jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim tadi, posisinya sekiranya posisi di rafa, posisi di rafa, berarti tanda rafa'nya waw, alif, atau nun dengan dhammah. Itu ingat. Jadi setiap jamak muannats salim, muslimatun, mu'minatun, apalagi kafiratun, semuanya itu kalau posisinya di rafa, berarti kita meletakkan tandanya atau membacanya nanti dengan dhammah. Itu nggak bisa kita baca muslimatun, salah dia. Yang benarnya tandanya dengan dhammah. Kemudian wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai', maksudnya adalah tidak bersambung dengan sesuatu pun. Apa contohnya? Dia belum bersambung dengan huruf nasab dan huruf jazm, itu maksudnya. Yadhabu, yajlisu, yal'abu. Ini maksudnya yang belum bersambung dengan sesuatu pun. Maksudnya tidak bersambung, dia tidak diawali dengan lam, lan, an. Berarti posisinya aslinya mudhari itu dengan dhammah. Berarti posisi di rafa dia itu. Tapi misalnya kalau sudah apa? Lan yadhhaba. Apakah posisinya di rafa? Tidak. Berarti posisinya sudah dengan dinasab. Tandanya dengan fathah, itu dia. Tapi kalau masih ini, berarti posisinya di rafa dan tandanya dhammah, itu dia. Sudah paham Bapak Ibu di sini? Nanti baru kita baca lagi. Yadhhaba, yal'abu. Yal'abu. Itu di antara tanda-tanda dari fi'il mudhari' yang belum dengan sesuatu, yang tidak bersambung, yang belum bersambung dengan sesuatu pun. Bisa tidak sebelum tidak atau belum. Itu kan mentas habu ya. Iya. Kalau sudah lan yadhhaba, pokoknya yadhhabu, tadhhabu, ya kan. Kalau sudah lan yadhhabu, lan yadhhaba, berarti dia kalau sudah lan, berarti dia tidak masuk kepada yang rafa, sudah hilang dia itu. Berarti masuk ke nasab dia itu. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah itu. Mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Nah, berarti kita ulangi lagi. Rafa tandanya dengan dhammah. Dhammah dia menempati di mana? Ada 4 pada isim mufrad. Contohnya rajulun, baitun, qalamun, masjidun. Nah, semua isim mufrad kalau posisinya rafa tandanya dengan dhammah itu. Yang kedua, dhammah itu berada pada isim mana? Jamak taksir. Apa contoh jamak taksir? Bukan. Aklamun. Kemudian buyutun. Apa lagi?
Kutubun, buyutun. Buyutun, kutubun. Apa lagi? Aklamun. Iya, banyak pena. Itu kan jamak taksir. Kemudian kalau posisinya sekiranya yang jamak taksir tadi posisinya di rofa, berarti kita meletakkan tandanya dengan dhammah. Itu dia. Iya. Si ma'rifah sama nakirah. Iya. Atau ada di sini tuh, Bu. Nanti ada tuh. Jamak muannas salim contohnya apa? Muslimatun, mu'minatun, kafiratun. Apalagi? Katibatun. Muslim itu kan kita pakai ya langsung. Hah? Muslimatun. Ya. Nah, jadi sambil imla, Pak. Berarti kalau setiap jamak muannas salim sekiranya posisi di rafa, berarti kita letakkan tanda rafanya dengan dhammah. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat terakhir fi'lul mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Contohnya apa? Yadhabu, yajlisu, yal'abu, ya'kulu, yashrabu. Atau kita bilang ashrabu, akulu, apalagi ajlisu, atau nakulu, nashrabu, najlisu. Pokoknya dia belum bersambung dengan sesuatu pun. Aqra'u, itu dia. Sampai sini Fan, Bapak Ibu. Tanda apa? Posisinya dhammah itu pada 4 isim kan? 3 isim 1 fi'il. Berarti cara mengerangkainya adalah tanda dhammah, rafa punya tanda itu salah satunya dhammah. Dan dhammah ini menempati isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'lul mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Berarti gimana kita rangkai? 3 isim 1 fi'il dia itu. Kemudian wa aqulu. Ini perkataan siapa nih? Wa aqulu. Syarah. Kata beliau, takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Dia mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Katanya dhammah itu tandanya adalah dengan rafa. Rafa kalimatnya. Fi arba'ati mawadi'. Pada 4 posisi kan? Atau pada 4 tempat. Al-mawdi'u al-awalu katanya. Tempat yang pertama itu dia mana? Al-isim mufrad. Kemudian wal mawdi'u tsani jamak taksir. Wal mawdi'u tsalits jamak muannas salim. Al mawdi'u rabi' al fi'lu al mudhari'u alladhi lam yattasil bihi alifu isnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin. Ini maksudnya penjelasannya Rabi ini adalah
fi'il mudhari' yang maksud tidak bersambung dengan sesuatu pun itu adalah dia tidak bersambung dengan nama alif isnain. Ya kan? Misalnya yadhhabani misalnya kan, itu udah berubah posisi ya kan? Ada rubah tanda rafa'nya lagi. Berarti rafa'nya dengan alif, bukan dengan dhammah. Wala wawu jamaah. Tidak pula dengan wawu jamaah kata. Tidak pula dengan wawu jamaah seperti yadhhabuna. Wala ya mukhatabah. Dan tidak pula dengan ya mukhatabah. Apa contohnya? Tadhhabina. Berarti kan semua fi'il tadi itu kan rafa'. Cuman bedanya adalah tanda rafa'nya itu dengan yang far'iyah dia. Wala nun taukidin khafifatun aw thaqilatun wala nun niswa. Tidak pula dia bersambung dengan nun taukid. Nah, taukid itu ada dua. Ada khafifah, ada thaqilah. Iya. Dan tidak pula dengan nun niswa. Macam contoh nun niswa. Yadhhabna. Atau apa? Tadhhabna. Yashrabna, yajlisna. Yas'alna. Itu. Beda lagi bu, nun pemilik. Jadi selain yang kita baca tadi itu, berarti semuanya tandanya dengan dhammah. Yang ini semuanya lam yattasil aliful isnain, wawul jamaah, ya mukhatabah, nun taukid, khafifah, tsaqilah, nun niswah ya kan? Itu kan posisinya dia berada di rafa. Cuman tandanya saja berbeda. Iya. Menambahkan contoh-contohnya. Nah, itu dia, Bu. Kalau ketemu fi'il mudhari' yadhhabani tanya kan? Tadhhabani. Berarti tanda rafa'nya bukan dengan dhammah lagi, berarti dengan alif, ya kan? Berarti yadhhabuna, tadhhabuna. Berarti tanda rafa'nya bukan dengan dhammah, tapi dengan wawul jamaah. Kemudian tadhhabina atau tajlisina. Berarti dia sudah dengan ya mukhatabah. Berarti rafa'nya bukan dengan dhammah. Itu contohnya. Atau nun taukid lihat haban. Perempuan menunjukkan anti. Tadhhabina contohnya. Tajlisina. Tashrabina. Ya. Berarti semuanya tandanya dengan dhammah. Selain dari ini berarti tandanya dengan dhammah seperti yadhhabu, tadhhabu, nadhhabu, adhhabu. Nanti ada lagi tuh, Bu. Ya, nanti kita masuk ke tanda rafa' dengan alif. Ya, tapi dengan alif. Ya, nanti ada di situ apa namanya itu? Kendoma. Dia rafa' juga. Seperti ini kan semuanya dia punya ini semua keempatnya bisa, cuman dia itu hanya masuk di beberapa isim. Tadi beberapa fi'il ya kan? Itu ini dia nih rangkuman tadi nih. Semuanya ini 1, 2, 3, 4 adalah tanda rafa'. Cuma dia posisinya menempati ini di isim tertentu. Enggak bisa semuanya kita masukin kan? Nah, misalnya isim jamaknya mudzakkar salim. Kita masukin pakai dhammah, berarti enggak masuk. Kita pakai rafa', kita hanya posisinya rafa'. Kita pakai dhammah, berarti enggak masuk. Berarti dia dengan waw nantinya. Nah, itu.
Nah. Kemudian ammal ismul mufradu fal muradu bihi ha huna. Adapun isim mufrad maksudnya di sini adalah isim mufrad apa saja? Qalamun, kitabun, baitun, selain itu. Kemudian apa definisi dari isim mufrad itu? Di sini pensyarah mengatakan ma laysa musannan. Maksudnya dia itu isim yang bukan dua. Itu definisi isim mufrad. Wala majmu'an. Tidak pula dia jamak. Wala mulhaqan bihima. Tidak pula dia mengikuti yang serupa dengan musanna dan jamak. Nanti ada namanya mulhaq jamak muzakkar salim jamak mulhaq. Kemudian jamak musanna itu. Wala minal asmail khamsah. Tidak pula dia dengan af'al khamsah. Maksudnya maksud dari isim mufrad itu apa katanya? Mulhaq. Keduanya. Musanna dan majmu'. Tidak pula dari asmal khamsah. Asmal khamsah apa, Pak? Ingat. Abun, akhun, amun, hamun. Jadi abun, abu, dia abu. Abu, akhu, abu, akhu. Kemudian zu. Kemudian apa lagi? Hamu. Itu semua asmal khamsah. Tanda rafa'nya dengan apa? Waw dia. Berarti enggak masuk dhamma. Dia memang posisinya rafa misalnya. Tapi kalau posisinya di rafa berarti tandanya dengan waw. Enggak bisa kita katakan dengan dhammah. Itu maksudnya wala minal asma'il khamsah. Itu adalah definisi dari isim mufrad. Berarti isim mufrad itu definisinya apa? Tidak musanna, tidak jamak dan mulhaqnya, ya kan? Keduanya. Dan tidak pula asmal khamsah. Lain dari itu, maka dia adalah isim mufrad. Itu. Kemudian di sini disebutkan juga contohnya isim mufrad. Sawaun akanal muradu bihi muzakkaran. Sama saja. Isim mufrad itu kan ada jenisnya muzakkar, ada muannas. Kalau misalnya si muzakkar ini posisinya mufrad, ya kita hukumi dia mufrad. Apa contohnya? Muhammadun wa aliyun wa hamzatu. Semuanya ini adalah isim mufrad semuanya itu. Jenisnya muzakkar. Jadi kita apa kan? Yang namanya isim mufrad itu mau muzakkar, mau annas, tetap kalau dia posisinya dia sebagai mufrad, berarti dia tetap dengan dhammah. Jadi sama aja maksudnya muzakkar. Iya, maupun isinya muzakkar, ya kan? Dia isim mufrad muzakkar, dia tetap dengan dhammah. Enggak bisa kita katakan Muhammadun, Muhammadun. Muhammadun, ya kan? Amkanal muradu bihi muannatsan. Atau maksudnya juga muannas. Apa contohnya? Fatimatu, Aisyatu, Zainabu. Wasawaun akanat ad-dhammatu zahiratan. Jadi kalau kita sudah belajar taksimul i'rab, pembagian i'rab, ada yang zahir dan laf ada yang
zahir apa? Ada takdiri ya kan? Berarti kita apa Pak? Akanat apa dan sama saja. Apakah dia tu dhammahnya zahira fi dahwin pada contoh. Seperti ini kita hapus. Ya, kita hapus. Jadi isim mufrad itu ada yang muzakkar dan muannas. Ismu mufradun dia sama saja dia muzakkar atau muannas. Contoh muzakkar apa? Muhammadun, Zaidun, Aliyun. Kemudian muannasun Fatimah, Aisyah, Zainabu. Nah, kalau posisinya di rafa dan dia isim mufrad, enggak peduli dia mau muzakkar muannas, tetap tandanya dengan dhammah. Kita ulangi lagi. Salah satu posisi dhammah itu berada di isim mufrad. Isim mufrad itu ada muzakkar, ada muannas. Isim mufrad, muzakkar atau muannas ini itu salah satu ini. Sekiranya kalau posisi di rafa, berarti tandanya dengan dhammah itu dia. Muhammadun, Zaidun, apalagi Aliyun, Khalidun. Zaidun kan Zaidun mufrad. Ya, isim mufrad kalau posisi di rafa, apakah dia jenis isim mufradnya muzakkar atau muannas, tetap tanda rafa'nya dengan dhammah. Enggak bisa dengan yang ini. Mana tadi? Oh, ini. Tetap dhammah dia. Kalau posisi di rafa. Sekarang kita masih di isim mufrad. Contohnya apa? Hadara Muhammadun. Mana di sini isim mufrad? Muhammadun. Kemudian kenapa posisinya kenapa dengan dhammah? Karena dia posisi di rafa. Karena posisi pada rafa. Kemudian wasafarat Fatimatu. Mana isim mufrad di sini? Fatimah. Kenapa dia dengan dhammah? Karena posisi di rafa. Dia. Berarti ini semua adalah i'rabnya dia zahirah. Nama jenisnya zahirah atau lafzi ya kan? Nah. Kemudian amma kanat muqaddaratan. Adapun kalau dhammah itu dhammahnya muqaddarah. Hadara al-fata wal qadi wa akhi. Ini apa bedanya dengan yang pertama tadi? Ini kayaknya semua sama, ya kan? Al-fata, al-qadi'a, wa akhi. Kemudian sekarang berarti posisi i'rabnya dhammahnya disebut dengan dhammah muqaddarah. Kenapa disebut dengan muqaddarah? Karena menggunakan apa? Alif lazimah. Al-qadi namanya menggunakan ya lazimah. Akhi bukan. Apa dia ada 3 kemarin dah. Nisbah atau
munasabah. Itu dia. Iya. Berarti kalau kita berjumpa dengan isim maksur, isim manqus, kemudian dengan isim yang bersambung dengan ya nisbah, kalau posisinya dengan posisi di rafa, tetap nanti pas ketika make i'rabnya kita i'rab dengan dhammah. Bidhammah muqaddarah namanya muqaddarah. Kita contohkan ini misalnya kalimat tadi al-fatah, kemudian al-qadi, kemudian akhi misalnya kan. Kalau dia posisi di rafa, berarti dia tanda rafa'nya dengan dhammah. Beda lagi jenisnya. Ada dhammahnya muqaddarah, ada zahirah. Yang mana dhammah zahirah? Seperti Muhammadun, Zaidun, kemudian Qalamun, Zainabu, Fatimatu. Itu nama dhammahnya dhammah zahirah. Kalau pas ketika Arab. Tapi kalau kita bertemu dengan ini atau sejenisnya ini, berarti kalau posisi di rafa tetap kita bilang dia dhammah. Cuma namanya dhammah muqaddarah, bukan zahirah. Kita hapus. Jelas seperti mana Pak? Contoh Pak. Muhammadun, Zaidun, ya kan? Jadi dhammah itu fil i'rab ad-dhammatu ad-dhamm fil i'rab. Ini pas kita i'rab kan? Ada yang adz-dzahirah, ada yang muqaddarah. Yang zahirah itu yang tampak. Contohnya apa? Zahirah. Muhammadun. Apa lagi? Zainabu, Zaidun, ya. Fatimatu. Berarti yang zahirah itu masuk kategori muzakkar atau muannas. Ya. Ada dinamakan al-zahirah, ada dinamakan al-muqaddarah. Al-muqaddarah yang mana? Berarti ta'adzur, athiqal dan nisbah. Kalau posisinya di rafa. Iya. Kalau posisi di rafa. Berarti apa nih? Al-Fatah, nama isimnya isim maksur. Kenapa? Karena diakhiri dengan alif lazimah. Al-Qadi nama isimnya apa? Manqus. Kenapa? Ya lazimah. Akhi namanya nisbah. Iya. Nanti pas di i'rab, pembagian i'rab, posisinya sebagai ta'adzur, ini sebagai istisqal atau istiqal, ini nisbah. Nisbah atau munasabah atau nisbah sama aja. Kalau kita kembali kepada taksimul pembagian kan pembagian i'rab 3 kemarin kan? Ada ta'adzur, ada istiqal, nisbah munasabah. Karena dia pelajaran kita ini dia akan saling keterkaitan Pak Bu. Ada berkesinambungan dia, keterkaitan dia nanti itu. Makanya kalau kita faham kemarin al-i'rab wal bina, pasti kita bisa nanti memahami ini. Ada yang zahirah, ada muqaddarah. Berarti kalau muqaddarah contohnya seperti ini dia.
di ta'adzur, di athiqal, di nisbah. Itu muqaddarah. Sedangkan zahirah gampang kan? Zainabu, Fatimatu, Aisyatu. Kemudian apa lagi? Zaidun, Muhammadun. Nah, sekarang kita baca. Wa nahwun tazawwajat Laila wa Nu'ma. Sekarang kalimat Laila wa Nu'ma dia berada pada posisi apa? Tazawwajat Laila wa Nu'ma. Posisi di rafa. Tanda rafa dengan apa? Dhammah. Cuman dhammahnya pakai apa dia nih? Muqaddarah. Kenapa? Karena dia dalam posisi i'rab asikal ta'adzur. Ta'adzur dia karena dengan alif lazimah. Nah, itu tandanya. Iya. Tetap Laila itu dan Nu'ma itu kedua-duanya berada pada posisi rafa. Sedangkan kita tahu tanda rafa itu dengan dhammah asliyah. Cuma gini kan kelihatan dhammahnya kan? Namanya disebut dengan dhammah muqaddarah. Memang harus dari awal kan? Iya. Siapa lah? Iya. Jadi dhammah dalam i'rab itu ada zahira, ada muqaddarah. Sama, bukan dhammah saja. Fathah juga ada, kasrah juga ada. Tazawwajat Laila wa Nu'ma. Nah, kalau kita ditanya seperti tadi, tazawwajat Laila wa Nu'ma. Katakan posisinya rafa katanya. Dua ini Laila dan Nu'ma ini posisinya rafa. Ketika kita menjelaskan apa tanda rafa itu dengan dhammah. Tapi katanya, dhammah itu kan dengan ini kan ada harokat dia kan. Kan enggak kelihatan deh. Berarti kita katakan namanya dhammah muqaddarah itu. Tersembunyi dia atau dikira-kira dia. Nah, kalau misalnya tazawwajat Fatimatu wa Aisyatu. Dua itu adalah posisinya di rafa. Tanda rafa ini dengan apa? Dhammah. Tapi namanya dhammah apa? Zahira apa muqaddarah? Misal tazawwajat Fatimatu wa Aisyatu. Wa Nu'ma. Contoh yang lain misalnya kita harus bisa membedakan muqaddarah dan zahira. Tazawwajat Fatimatu wa Aisyatu misalnya. Fatimatu wa Aisyatu itu posisinya di mana? Di rafa ya kan? Tandanya dengan apa? Dhammah. Apa jenis dhammahnya? Zahira. Itu bedakan antara zahira muqaddarah. Nah, kemudian kita lanjut fa inna Muhammad, kalimat Muhammad wa kadza Fatimah, dan begitu pula dengan Fatimah marfu'ani. Keduanya marfu' atau keduanya rafa. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahiratu. Jadi keduanya tadi itu siapa? Fatimah dan Muhammadun itu posisinya di rafa, tandanya dengan dhammah zahira itu. Kemudian wal fatah wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Ketiganya marfu'. Wa alamatu raf'ihinna, tanda rafa'nya dengan nama dhammah muqaddarah. Apa namanya? Alif.
mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ta'adzur. Berarti al-fata Laila al-fata Laila Nu'ma itu kalau kategori i'rabnya dia i'rabnya ta'adzur. Gimana kita mau i'rabnya? Alal alif mana'a min zuhuriha ta'adzur. Kemarin sudah kan waktu itu? Misalnya kita contoh i'rabnya. Laila wa Nu'ma. Laila kita i'rab apa? Fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Itu dia. Itu cara mengi'rab kalau misalnya dhammahnya dhammah muqaddarah. Cuman Bapak Ibu, dhammah muqaddarah itu dia bisa jadi di antara tiga ini. Bisa jadi di antara tiga ini. Tapi kalau kita mengulas yang kemarin, berarti kalau ini al-fatah i'rabnya ta'adzur. Kalau al-qadi berarti i'rabnya as-siqal. Berarti akhi i'rabnya an-nisbah atau munasabah. Tidak. Ini semuanya i'rabnya muqaddarah. Kemudian lafaznya aja yang berbeda nanti. Ada mana'a min zuhuriha ta'adzur, mana'a min zuhuriha as-siqal. Lupa kasih apa. Berarti apa yang bisa kita dapat ambil pelajaran di sini? Berarti dia juga akan berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Jadi al-bina al-i'rab kemarin-kemarin itu juga harus kita fahami dulu. Jadi dia keterkaitan dia itu. Contohnya lain. Contoh lain. Misalnya Salma misalnya. Misalnya kalau posisi di rafa. Posisinya di rafa. Berarti tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah apa muqaddarah? Muqaddarah. Kalau kita pas mengi'rab mana'a min zuhuriha apa? Ta'adzur. Karena kita sudah paham ini isimnya isim maksur, tandanya dengan alif lazimah. Pas kita mengi'rab, posisi i'rab apa? Pas di i'rab dia berada di ta'adzur dia. Misalnya contoh yang lain. Al-madi. Misalnya kalau posisi di rafa, berarti tandanya dengan muqaddarah, berarti dia masuk ke mana? As-siqal lah. Mana'a min zuhuriha as-siqal. As-siqal. Berarti dengan ya-nya ya lazimah. Isim manqus namanya. Iya. Jadi kita harus bisa memilah satu. Misalnya al-madi. Ini namanya ya-nya ya lazimah, diakhiri dengan ya lazimah. Berarti isim yang diakhiri dengan ya lazimah disebut nama isim manqus pemaksur. Manqus ya. Ketika dia dalam i'rab berarti dia masuk kepada as-siqal. Kalau posisinya misalnya di rafa, berarti dhammahnya dengan muqaddarah, bukan dengan zahirah. Seperti akhi ini atau abi lah misalnya kan. Contoh lain abi. Misalnya posisi di rafa. Tandanya dengan dhammahnya apa jenisnya? Muqaddarah. Cuman pas di i'rab di nisbah.
nisbah dia. Ya nisbah dia kan. Nisbah atau munasabah. Nah. Oh sama ya? Yang sama. Beda dia Pak. Kalau yang ini al-madi ini atau al-qadi ini dia terdiri satu huruf. Oh iya. Tapi kalau ini dua kata. Abu tambah huruf ya. Kalau abi kan yang terbalik. Iya, berarti dia masuk nisbah dia. Berarti dia dua suku kata. Nanti kalau pas di i'rab dia lagi dia menjadi mudhafun ilaih. Mana ya halaman? Apa Pak? Yang mana? Nih Salma. Berarti kalau posisi si Salma di rofa, berarti dengan domah qadarah. Raf'i ad-dhammah al-muqaddarah. Oke, yang mana Pak? Muqaddarah alal alif mana'a min zuhuriha. Ala dentar Salma ta'adzur dia. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Al-madi misalnya sebagai di rafa fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah muqad 'alal ya mana'a min zuhuriha athiqal ya. Abi misalnya kan, misalnya posisinya di rafa. Abi fa'ilun marfa' alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla ya'i al-mutakallim mana'a min zuhuriha istighalu mahali bi harakati munasabah atau nisbah. Ini agak berbeda sih, agak panjang dia ini. Yang paling gampang ta'adzur dan thiqal. Kalau ini memang agak panjang dia. Misalnya abi kita ulang lagi fa'ilun marfu'un. Nanti di apa? Di WA aja. Dia ada di WA nanti dikirim. Abi mana'a min zuhuriha fa'ilun marfu'un alamatu raf'i ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla ya'i mutakallim. Ya, mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Agak panjang dia. Ini pendek ini. Ini gampang. Fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal alif misalkan mana'a min zuhuriha ta'adzur. Kemudian al-madi misalnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya mana'a min zuhuriha astiqal. Ini agak panjang. Kalau abi terhalang kemunculannya. Nanti di WA dia apa nanti. Jadi maksudnya terhalang muncul. Terhalang tampak berbeda dengan Zaidun. Kayak kalimat domatu ini kan nampak kan? Ya, seharusnya tanda rofaknya nampak kan, dengan domahnya nampak. Cuma dia karena nih dengan harakat munasabah. Bi harakatil istighalul mahalli. Istighalul mahalli disibukkan dengan posisi bi harakatil munasabati. Ya. Yang penting pelajaran i'rab sama bina kemarin jangan dilupakan. Itu kuncinya Pak. Untuk meng-i'rab tadi itu seperti ini. Kuncinya di bina dan
di i'rab tadi. Sudah paham kita misalnya i'rab itu terbagi dua, ada lafzi, ada takdiri. Takdiri ada tiga kan? Ta'adzur, astiqal, munasabah atau nisbah kan? Udah paham kita seperti itu. Nanti pas masuk ke tanda-tanda ini, anwal i'rab, alamatul i'rab, itu dia tidak akan lepas dari yang ini. Ini akan lepas dia nih. Maupun nanti posisinya misalnya bukan di rafa lagi, di fathah. Tadi nasab. Nanti nasab itu ada fathah kan? Fathah itu ada yang zahirah, muqaddarah. Sekandainya dia posisinya muqaddarah, berarti dia tidak akan lepas dari nanti tiga itu dia. Pokoknya kalimat bina dan i'rab kemarin itu jangan dilupakan. Itu kalau sudah kita pegang, nanti buat i'rab yang lain jadi gampang. Oh, langsung ingat, oh ini ta'adzur, ini sih thiqal, ini munasabah. Cuman yang membedakan nanti ada posisi di rafa, ada posisi di nasab, ada posisi di jar, ada di nanti kalau isim tidak ada di jazam ya. Isim enggak ada di jazam itu. Jangan sampai isim masuk jazam. Ngamuk si bawah nanti bangun dia dari kuburnya ini. Begitu pula fi'il tidak ada kasrah atau khafat dia itu. Sekarang kita lanjut. Ini istilah-istilah i'rabnya. Marfu'un. Kemudian wal qadi marfu'un. Jadi ibarat si marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'alal ya'i. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Ini enggak apa-apa juga, Bu. Itu kan yang apa? Yang nanti munasabah dia. Kalau ini yang muqaddarah, yang siqal. Ini distabilo aja, Pak, Bu. Wa alamatu dari dhamma muqaddarah 'ala alif mana min zuhur ta'adzur. Dhamma muqaddarah 'ala ya mana min zuhuri as-siqal. Dhamma muqaddarah 'ala ma qabla ya ilmu mutakallim mana min zuhuriha harakatul munasabah. Itu di apa nama? Di stabilo aja, kalau ada stabilo ada apa? Itu lafaz-lafaznya, Pak, Bu. Dimulai dari dhammatul muqaddarah sampai ta'adzur. Kemudian dhammatul muqaddarah sampai as-siqal. Kemudian dhammatul muqaddarah sampai harakatul munasabah. Itu lafaz-lafaznya itu. Nanti kalau posisi di fathah tinggal rubah aja, Pak. Fathatun muqaddarah. Kalau misalnya posisi nasab fathatun muqaddarah. Kalau posisi ini kasrah khafat kasrah muqaddarah. Ya, asmaul khamsah bukan masuk isim mufrad. Wala minal asmaul khamsah. Kemudian sekarang akhi. Ini contoh kalimat akhi. Misalnya jaa akhi. Posisinya marfu' ya kan? Kemudian gimana cara mengirabnya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'i mutakallim. Dia berada sebelumnya ada ya mutakallim. Mana'a min zuhuriha harakatul munasabah. Ini yang i'rab pendeknya dia. Tapi kalau panjang mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tapi sampai di sini sudah pas, sudah benar dia. Seperti akhi, abi, hami, zu atau zi jadinya kan? Atau misalnya kitabi, qalami. Kalau yang punya istri zaujati, kalau yang punya suami zauji. Itu semua i'rabnya adalah munasabah itu.
Tinggal dihafalkanlah lafaznya. Nanti yang apa? Cuman dirubah dhammah muqaddarah ke posisi di rafa. Kalau posisi di nasab berarti fathah muqaddarah. Tapi kalau posisi khafat kasrah muqaddarah, itu dia. Itu aja dirubah dia nanti. Tergantung posisinya. Kalau kita menjumpai misalnya di antara yang ini ya kan? Yang ini nanti kalau rafa misalnya berarti dhammah muqaddarah semuanya kan? Kalau di nasab fathah muqaddarah. Kalau kita mau di khafat kasrah muqaddarah, itu semua. Tapi lafaznya yang ke samping itu sama aja itu. Apa, Pak? Yang pertama yang Marfu'un. Yang mana, Pak? yang fathah ya. Fathah. Yang pertama lagi. Fathah Ad-dhammah. Marfu'ani. Marfu'. Wa Fatimatu. Di isim mufrad itu kan ada yang mufrad. Iya. Al-Fatah. Laila wa Nu'mah. Nu'mah. Marfu'ani. Ya. Sekarang marfu'ani itu isimnya mufrad apa musanna? Musanna. Berarti tanda rafa'nya dengan alif, itu dia. Berarti enggak contoh aja dia. Dia enggak masuk, bukan ya. Kemudian kan marfu'ani kita bilang tadi isim musanna, tandanya dengan alif, berarti bukan mufrad ya kan? Ini kan tidak termasuk mujamak musanna, dan juga tidak termasuk di sana asmaul khamsah. Ya, tidak ada. Ya, berarti dia seperti abu, aku. Sekarang contohnya hamu, zu, abu dulu. Jadi tidak masuk ya Ustaz ya? Bukan isim mufrad. Apa lagi? Hamu, namanya asmaul khamsah. Fu, zu. Ini namanya al-asmaul khamsah. Tidak masuk isim mufrad. Apa tandanya? Memang rafa. Cuman tanda rafa dengan apa? Dengan waw kan? Berarti bukan dengan dhammah. Itu dia. Lagi posisinya dia. Jadi kalau baca nahwu kita harus bisa menempatkan posisi masing-masing. Kalau sudah bercampur tuh susah. Pokoknya selain yang tadi. Contoh dhammah, fathah, kasrah itu ada muqaddarah, ada zahirah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sudah terbayang? Jadi bayang-bayangi dulu. Dibayang-bayang dulu. Sudah mulai terbayang. Ini dalam tanda itu tanda rafa'nya ada empat posisi. Iya. Pertama isim mufrad. Iya. Yang kedua jamak musyrik. Yang ketiga jamak muannas. Iya. Iya. Ya, satu-satu lagi. Isim mufrad berserta dengan contoh. Kemudian apa saja yang tidak masuk kategori isim mufrad? Ada 4 tadi kan? Musanna, jamak, mulhaq, sama asmaul khamsah. Yang 4 tadi bukan isim mufrad. Kemudian tanda rafa kan dijelas dengan dhammah. Dhammah ada yang muqaddarah,
ada yang zahirah. Yang muqaddarah cirinya yang ta'azzuz thiqal mustasabah. Ya, cirinya adalah at-ta'azzuz thiqal atau munasabah atau nisbah itu semuanya muqaddarah. Kalau posisi di rafa dhamma muqaddarah. Ya, zahirah itu gampang itu kan. Muhammadun, Zaidun, Kitabun, itu. Qalamun, kemudian Fatimatu, Zainabu, itu semua zahirah. Sekarang kita masuk kepada amma jam'u taksiri fal muradu bih. Adapun jamak taksir itu maka maksudnya adalah ini kata siapa? Kata penulis apa pensyarah? Ammal jam'u taksiri fal muradi, penulis apa pensyarah? Pensyarah. Kata pensyarah halaman 35. Gimana itu kesalahannya, Ustaz? Gimana itu pensyarah? Dia pertama kita hafal matan dulu. Yang kedua, kalau misalnya selain dari matan atau sudah ada penjelasan, berarti sudah syarah gitu. Ya, wa aqulu. Itu sudah Kalau penulis. Iya. Taksir nomor 1 isim mufrad. Nomor 1, nomor 2 jamak taksir. Dari kata pensyarah. Itu kata pensyarah itu. Itu ini semua ucapan pensyarah. Amma jam'at taksiri fal muradu bih, kan? Adapun jamak taksir itu fal muradu bih, artinya maksudnya adalah apa kata pensyarah? Madallah ala aktsara min isnaini au isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Apa katanya isim jamak taksir itu adalah menunjukkan lebih dari dua. Isnaini ini untuk mufrad, isnaitaini untuk muannats. Ma'a taghayyur, bersamaan ada perubahan sighah atau bentuk mufradnya. Apa contoh dasarnya seperti ini. Ini kita hapus yang di sini aja, Pak, Bu. Jadi ma dalla ala aktsara min isnaini au isnataini ma'a taghayyurin fi sighah ala aktsara. Enggak boleh, dia mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf. Katanya ma dalla ala aktsara. Ini definisi dari jamak taksir min isnaini. Berarti isnaini ini maksudnya ke mana? Muzakkar kan? Au isnataini. Berarti kalau isnataini perempuan. Ma'a taghayyurin. Perubahan. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Jadi maksudnya adalah nama jamak itu berarti lebih dari dua atau lebih dari dua lah. Kemudian jamak taksir itu ma'a taghayyurin, bersama dengan perubahan fi sighah mufradihi, pada bentuk mufradnya. Contohnya seperti ini. Qalamun, katanya perubahan pada sighah mufrad. Kemudian qalamun apa jamaknya? Aqlamun.
Berarti di sini adalah perubahan pada sigo mufrad. Mufradnya kalamun. Ketika dirubah kepada jamak taksir menjadi aqlamun. Inilah yang dimaksud dengan ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Nah, contoh yang lain. Kitabun, kutubun. Jadi yang dirubah pada bentuk mufradnya kan? Nih, kitabun. Baitun misalnya. Buyutun. Nah, semuanya ini adalah jamak taksir. Kalau dari sisi kuantitasnya dia itu lebih dari dua. Kemudian perubahannya itu dari bentuk mufradnya itu. Nah, ini dia masuk ma'ata ghayyurin fi sighati mufradih. Itu dia. Jadi sigah mufradnya itu berubah. Kita tahu kalamun, kitabun, baitun, semuanya mufrad ya kan? Kalau dirubah seperti aklamun, kutubun, buyutun, ini semua jamak taksir karena perubahan dari bentuk mufradnya. Boleh, Bu. Ya, boleh. Aklamun boleh. Nanti ada lagi jamak taksir, ini nanti bentuk sigahnya muntahal jumu' dalam bentuk apa kan? Masajidu, sigah muntahal jumu' misalnya kan. Nanti ada yang mamnu' minas saraf. Sigah itu bentuk. Kemudian wa anwa'u at-taghayyuri al-mawjuda al-mawjudatu fi jumu'i taksiri sittatun. Nah, dan jenis-jenis perubahan yang ada pada jamak taksir itu ada 6. Jadi perubahan yang ada pada jamak taksir itu ada 6. Dia ada 6 dia. Salah satunya secara garis besarnya itu sini. Ada dia dari sini. Berarti ada bentuknya ditambah menjadi aklamun. Berarti tambah ini kan? Ya, Pak. Itu bentuk jenis bentuk perubahannya. Kemudian ada lagi bentuknya itu dikurangi. Dari kitabun menjadi kutubun. Kurang alif itu dia. Buyutun jadi tambah. Berarti ada kurang, ada tambah. Ada kurang. Ada kurang, ada tambah. Ada nanti yang dia duanya nanti. Itu secara garis besarnya Bapak Ibu. Jadi insyaallah fi'il usbul qadim kita lanjut ya. Ini perlu penjelasan yang agak detail ini. Jadi misalnya selama ini kita kan jamak taksir hafalnya gini-gini kan. Kita juga harus tahu sebabnya. Ini sebabnya ditambah. Ini sebabnya dikurangi ya kan. Sama ini ditambah. Nah, kayak sinwun jadi sinwanun berarti tambah tanpa merubah bentuknya. Seperti contoh ini. Ada lagi jenisnya asadun. Apa? Singa. Jamaknya usud.
Tambah apa kurang? Sama kan? Ada sama, cuma perubahan pada syakal. Jadi ada perubahan di syakal, ada ada di kurang. Nanti ada syakal dan ditambah secara bersamaan. Itu. Syakal ini Bu. Baris dari asadun jadi usudun dia. Numur ya. Nah. Itu gambarannya. Nah, jadi kan selama ini kan kita cuma tahu, oh ini jenisnya jamak taksir. Cuma kita tidak tahu sebabnya. Nah, ini akan dibahas fil usbul qadim insyaallah. Yang abi. Nih, yang munasabah. Nah. Asadun sama Usudun. Harimau, Pak. Harimau namir. Ini singa. Namirun Numur. Iya. Jadi misalnya kita ditanya sama orang, ini jamak taksir, betul. Kalau ingin lebih apanya lagi, kita bisa menjelaskan sebabnya. Ini aklamun ini asalnya dari kolamun. Jadi dia bentuk kategorinya tambahan. Kitabun. Berarti dia jamaknya kutubun. Nah, berarti dikurangi. Asadun berarti sebabnya syakalnya, perubahan tagayyuru syaklin. Itu dia Pak Bu. itu alamnya. Iya. Alamnya. Iya. Itu dia Pak. Jadi perubahan itulah natural sih di orang Arab. Iya, ya harus lisan orang Arab, nggak bisa kita apa namanya? Iya, tergantung saya. Iya. Nanti bisa misalnya kalau Bapak datang duluan kan murajaah rame-rame nanti. Nah, dengan yang ya. Iya. Kita tutup dulu. Iya. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Tufah. Oh iya.